Indonesia tentunya kita didukung juga dari tim prinsipal kita Manage Engine untuk seluruh isu-isu atau case-case yang ada di Manage Engine, baik implementasi, preventif ataupun korektif. Nah, sebagai partner sendiri, tentunya kita menyiapkan strategi-strategi khusus dalam menopang atau mendukung seluruh Manage Engine user di Indonesia. Kita siapkan point of contact, kita juga akan siapkan tim untuk korektifnya, kita juga siapkan untuk tim untuk proaktifnya, juga kita menyediakan hingga ke level personal proaktif technician untuk 24/7. Gitu. Jadi kita siapkan juga tergantung kesepakatan ataupun kebutuhan dari user masing-masing. Baik, saya akan coba jelaskan sedikit mengenai beberapa solusi yang ada di Manage Engine, tapi secara garis besarnya saja, mudah-mudahan bisa diterima dengan baik oleh Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau ada pertanyaan terkait solusi-solusi yang coba saya jelaskan ini, nanti bisa langsung ditanyakan ke panel Q&A tadi. Yang pertama, kita berbicara mengenai ITOM atau di Manage Engine dikenal dengan IT Operation Management. Nah, solusi ini biasanya kita berikan kepada IT infrastruktur dan aplikasi. Karena biasanya ini hal yang paling sering dihadapi oleh setiap IT yang ada di bagian network, aplikasi ataupun server, yaitu visibility terhadap seluruh perangkat dan health network dan aplikasi dan server mereka. Pada saat isu muncul, pertanyaan ini yang paling sering muncul di setiap sisi IT. Oleh karena itu, di OP Manager atau di IT Operation Management dari Manage Engine, kita monitoring seluruh peringkat atau seluruh level yang ada di IT infrastruktur itu, dimulai dari networknya. Di situ kita ada perangkat network device, kemudian juga ada traffic analisanya, kemudian juga di situ ada konfigurasi manajemennya, IP address manajemennya, kemudian support networknya. Jadi kita sudah memonitoring level networknya itu kita monitoring secara keseluruhan sehingga kita bisa naik ke level selanjutnya yaitu di level server dan storage. Setelah kita monitoring level network, kita juga akan memonitoring level server ataupun storage, baik fisikal maupun virtual. Kemudian di atasnya lagi, baru kita akan monitoring ke level aplikasi-aplikasi yang ada di dalam servernya. Jadi kita akan bisa monitoring seluruh jenis-jenis aplikasi yang ada, apakah itu aplikasi middleware, web application, ataupun misalnya itu database, itu kita bisa monitoring secara lebih detail. Sampai ke level service atau ke level end user-nya. Kita bisa monitoring experience dari sisi user pada saat mengakses satu aplikasi. Sehingga manajemen meyakini apabila kita sudah memonitoring seluruh lapisan-lapisan yang ada di infrastruktur ini, otomatis kita bisa memiliki informasi yang lebih lengkap terhadap seluruh perangkat kita. Untuk item sendiri itu kita 100% web-based Manage Engine, kemudian kita agentless monitoring dan multi-vendor monitoring support. Jadi kita tidak terlalu terpaku pada brand tertentu, as long as dia punya SNMP, OMI, atau CLA itu kita bisa monitoring secara menyeluruh. Kemudian fleksibilitas kita dalam implementasi di mana kita bisa diinstal di atas Windows ataupun di atas Linux. Dan pada saat implementasi pun Manage Engine aplikasi ini sudah dilengkapi dengan database secara default menggunakan PostgreSQL, tapi kita bisa menggunakan MySQL sebagai backend database-nya jika dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan. Jadi dalam OpenData itu kita memiliki sebuah single console untuk manage dan monitoring seluruh perangkat sampai ke level aplikasi yang kita miliki. Baik, kemudian kita juga ada modul yang berhubungan dengan ITSM atau IT Service Management. Adalah IT Service Management Framework atau sering dikenal dengan dikenal dengan Service Desk. Itu biasanya ada 4 elemen yang dibutuhkan dibutuhkan oleh kita untuk manage IT service kita. Yang pertama people, bisa teknisi atau personal in IT. Kemudian kedua adalah user. Kemudian yang kedua adalah proses. Bagaimana kita memberikan workflow atau proses terhadap seluruh isu-isu yang muncul dalam IT ataupun service-service yang kita berikan dalam IT. Kemudian ada services atau layanan yang kita berikan kepada seluruh user, dan terakhir adalah tools ataupun teknologi di mana yang dikenal dengan service desk. Jadi keempat elemen ini harus ada dan dibutuhkan jika kita ingin memberikan layanan terhadap IT service management.
Nah, untuk service desk plus arsitektur di Managed Engine sendiri itu sudah sangat lengkap, di mana kita memiliki modul untuk IT helpdesk, kemudian didukung oleh asset management dan didukung oleh ITSM atau ITIL. Saat ini kita sudah komplit dengan ITIL version, jadi kita memiliki modul yang cukup atau modul yang lengkap dalam implementasi ITSM. Nah, kedepannya saat ini biasanya sistem ticketing atau ITSM itu hanya dimiliki oleh tim IT. Kedepannya manajemen sudah secara lebih jauh lagi di mana sistem ticketing ini akan dibutuhkan oleh seluruh departemen. Yang dimana biasanya pada saat user membutuhkan layanan atau membutuhkan bantuan, mereka akan directly menanya informasi ke departemen tertentu. Di Manage Engine sudah mensimplifikasi seluruh kebutuhan itu, di mana kita bisa menggabungkan layanan seluruh departemen dalam satu single portal, di mana kita berikan kemudahan kepada seluruh user apabila dia ingin meminta bantuan ataupun layanan. Jadi mereka cukup login atau submit gitu seluruh tiket mereka ke dalam satu single console atau satu single portal. Nanti sistem yang akan mengakomodir seluruh kebutuhan itu sesuai dengan workflow yang sudah kita terapkan. Kemudian kita juga ada solusi untuk ITDM atau IT Desktop Management, di mana kita bisa memanage seluruh perangkat desktop kita, baik itu Windows, Linux, ataupun Mac, kemudian sampai ke level mobile device, baik itu iOS, Android, ataupun Windows Phone, dengan fitur-fitur yang sangat menarik dan sangat mutakhir. Untuk desktop management sendiri, kita merupakan web-based management, kemudian kita juga support untuk LAN dan WAN arsitektur, dan ini solusi ini harus menggunakan agent atau agent-based solution. Ini beberapa feature yang ada di desktop management kita, seperti patch management, di mana kita bisa mem-patch atau memberikan layanan patch kepada seluruh user-user kita, kemudian ada asset management, kemudian kita juga ada software deployment, bagaimana kita memanage atau mendeploy seluruh aplikasi-aplikasi secara centralized. Kita juga ada fungsi remote control, service package installation, dan OS deployment. Nah, keseluruhan feature ini memudahkan dari sisi IT untuk mensupport segala kebutuhan user yang berkaitan dengan workstation mereka. Nah, kemudian kita juga ada solusi yang berhubungan dengan Active Directory. Ada beberapa modul yang tergabung dengan Active Directory ini. Di Manage Engine secara integrasi kita namakan AD360, di mana dalam AD360 ini kita memiliki solusi yang berhubungan dengan AD Management atau AD Manager Plus kami di Manage Engine, di mana kita bisa memanage seluruh Active Directory kita tanpa langsung connect ke servernya, jadi seperti portal gitu, dan memberikan kemudahan yang lebih mudah dan lebih leluasa dengan GUI yang sangat mudah dipahami dan enak untuk dikerjakan dengan reporting yang lengkap sesuai dengan kebutuhan IT Active Directory. Kemudian kita juga bisa mengaudit seluruh aktivitas yang ada di Active Directory ataupun di file server ataupun di workstation ataupun di storage kita atau di seluruh perangkat desktop kita dengan AD Audit Plus atau AD Auditing dan AD Compliance. Kita bisa mengetahui kapan, di mana, siapa yang rubah, apa yang dirubah secara real time dengan menggunakan AD Auditing dan AD Compliance ini. Kita juga punya modul untuk reset password, di mana biasanya menurut riset yang kami miliki, biasanya satu hari itu pasti ada aja tiket untuk mereset password atau lupa password dari user. Nah, untuk itu dengan solusi ini segala tiket yang atau semua tiket-tiket yang berhubungan dengan reset password itu akan bisa kita berikan workflow tersendiri di mana user bisa mereset passwordnya sendiri tanpa harus minta bantuan dari sisi IT. Yang terakhir kita punya solusi yang berhubungan dengan Exchange reporting atau Exchange server atau Exchange report, tapi kita juga comply untuk bagi Bapak Ibu yang sudah menggunakan Office 365. Baik, yang terakhir itu adalah di security, di mana untuk security ini kita punya beberapa modul. Yang pertama kita memiliki modul yang berhubungan dengan CM. Di manajemen kita dengan Event Log Analyzer atau Log Management, di mana dengan Event Log Analyzer ini kita bisa mengkolek seluruh log yang ada di
perangkat yang ada di network kita, baik itu aplikasi, network, server, dan lain-lain. Kemudian kita bisa menganalisa keseluruhan log-log yang ada tersebut. Kemudian dari log itu kita bisa buatkan notifikasi atau reminder jika ada terjadi hal-hal yang sesuai dengan batasan yang sudah kita terapkan. Kemudian kita bisa keluarkan reportnya dengan log analysis tersebut. Kemudian di menu security management kita juga memiliki yang berhubungan dengan privilege access management. Jadi kita bisa mengelola akses terhadap seluruh perangkat network device ataupun aplikasi yang ada di environment Bapak Ibu sekalian. Melalui privilege access management ini kita bisa berikan misalnya akses berkala kepada user-user tertentu yang ingin mengakses baik server ataupun aplikasi tertentu. Kita juga bisa melakukan audit terhadap akses yang dilakukan, kita juga bisa perubahan-perubahan yang dilakukan, kita juga bisa recording dengan seluruh aktivitas yang digunakan pada masa-masa akses manajemen tersebut dengan privilege akses manajemen dari manajemennya. Baik, kita juga ada solusi yang berhubungan dengan Analytics Plus atau BI kita. Kita juga ada aplikasi yang atau solusi yang berhubungan dengan cloud. Demikian beberapa informasi yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu sekalian mengenai beberapa modul yang ada di Manage Engine. Jika sekiranya ada pertanyaan terkait solusi-solusi yang disediakan oleh Manage Engine, silakan bisa menghubungi kami di support@prodata atau di sales@prodata.co.id, atau pada masa webinar ini bisa langsung submit pertanyaannya itu di menu Q&A. Nanti tim kami akan segera membantu untuk menjawab seluruh pertanyaan yang ada. Baik, untuk selanjutnya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya pamit sementara. Selanjutnya akan dilanjutkan ke modul utama webinar kita kali ini oleh Bapak Claudi Priambodo Antoni. Terima kasih dan selamat siang. Oke, baik. Terima kasih semuanya buat Pak Roni yang sudah memberikan pengantar. Oke, saya Claudi Priambodo Antoni, saya Technical Consultant di Prodata. Saat ini saya akan coba memberikan suatu gambaran bagaimana teknologi AI ini akan merubah cara kerja kita ke depan seperti apa. Nah, baik, mari kita bahas yang pertama, apa itu artificial intelligence. Nah, saat ini sebenarnya kalau kita lihat hampir banyak sekali berita-berita yang mengulas tentang teknologi, baik di Indonesia maupun di belahan dunia. Banyak media yang mengatakan bahwa teknologi AI atau artificial intelligence ini akan mengubah dunia. Sebenarnya bukan akan, tapi sudah mulai mengubah apa yang kita lakukan pada saat ini. Nah, jadi pada webinar ini kita akan coba mengambil pendekatan yang berbeda tentang bagaimana sih kita menggunakan kecerdasan buatan atau kita bilang artificial intelligence atau AI ini dalam manajemen IT maupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kecerdasan buatan itu sebenarnya sangat sederhana cara kerjanya. Jadi cara kerjanya adalah Anda memiliki banyak data dari masa lalu yang sudah disimpan oleh sistem. Lalu Anda menggunakan data-data tersebut untuk memprediksi
memprediksi apa kira-kira yang terjadi ke depannya kalau dia memiliki pattern atau pola yang sama. Nah, prediksi itu bisa juga dalam bentuk prediksi apabila terjadi kegagalan sistem, memprediksi permintaan, misalnya permintaan aset, ataupun prediksi untuk alur operasional dari perangkat IT Anda atau sistem TI Anda, teknologi informasi. Itu bisa apa aja. Perangkat AI ini juga bisa memprediksi bagaimana pendapatan Anda ke depannya, bagaimana income Anda ke depannya. Seperti contoh, misal kita mau melakukan investasi, ada beberapa aplikasi yang memprediksikan kalau Anda menginvestasikan sekian dalam waktu beberapa bulan, setiap bulan kita menginvestasi sekian, maka dalam waktu 2 tahun atau dalam waktu 10 tahun investasi Anda akan berkembang sedemikian besar. Kurang lebih seperti itu, simpelnya. Jadi idenya itu sebenarnya sederhana. Jadi kita punya data, kita olah datanya, kita lihat patternnya, lalu kita prediksi ke depannya itu akan seperti apa, forecast, atau masa depan akan terjadi seperti apa. Sebenarnya itu salah satu konsep dari AI yang bisa kita pahami secara simple, dan bagaimana kita mengimplementasikan AI ini dalam proses manajerial dalam perangkat IT kita atau dalam sistem IT kita. Mari kita akan lihat slide berikutnya. Oke, jadi kita akan melihat peran AI di dalam perusahaan dan juga di dalam small medium business atau mungkin biasa kita sebut sebagai UKM. Jadi AI ini sebenarnya sudah mempengaruhi kita dalam berbagai aspek, termasuk dalam aspek skala enterprise perusahaan maupun untuk UMKM. Dan AI itu sebenarnya bisa dalam berbagai bentuk, bisa mulai dari smartphone, bisa juga speaker Anda yang sudah memiliki teknologi AI, sekarang sudah banyak smart speaker dan lain-lain. Jaringan media sosial pun sudah banyak yang ditanamkan AI dalam hal contoh simpelnya adalah friend recommendation. Jadi apabila kita login misal ke Facebook atau ke media sosial yang lain, biasanya ada friend suggestion atau friend recommendation. Apakah kita kenal orang ini atau enggak? Semua itu adalah pengolahan dari data-data. Jadi kita pernah berinteraksi dengan siapa, lalu si sistem ini melihat, orang yang melakukan kontak dengan saya memiliki background seperti ini, alma maternya seperti ini, dia dulu di kelas berapa. Kalau kita sudah provide data-data itu ya, dia akan melihat, lalu dia akan mencari linknya, kira-kira siapa sih yang mungkin saya kenal, yang saya belum tambahkan sebagai teman. Lalu seperti itu. Bisa jadi juga, contoh kita menggunakan aplikasi e-commerce. Biasanya kita akan sering browsing-browsing, kita akan sering cari-cari, saya mau produk ini, produk itu. Semakin sering kita cari, maka sistem akan semakin banyak menyimpan data tentang apa aja sih barang-barang yang sering kita cari. Begitu kita melakukan login lagi ke aplikasi e-commerce itu, biasanya dia akan menampilkan suggestion. Dia biasanya akan contoh kayak item what you need atau recently searching item. Jadi sistem itu secara otomatis mempelajari lalu mengumpulkan data dari apa yang kita sudah lakukan sebelumnya. Nah, terkadang mungkin suggestion itu bisa benar juga bisa salah. Cuma presentasinya biasanya lebih sering presentasinya suggestionnya adalah suggestion yang benar. Nah, contoh sekarang kita memiliki perusahaan search engine, misalnya search engine A, dan kita punya perusahaan e-commerce di search engine, ya misal kita punya search engine YouTube atau Yahoo atau Bing, kita anggap search engine manapun. Nah, lalu kita bandingkan dengan perusahaan e-commerce B yang dia punya spesifikasi khusus. Dari segi data, otomatis akan terlihat gap
yang besar antara data yang bisa dikolek oleh search engine mengenai diri kita, mengenai pattern kita, behavior kita daripada aplikasi e-commerce kita. Nah, jadi sebenarnya akan jelas bahwa semakin banyak data yang dikolek oleh AI atau sistem AI ini, maka akan semakin baik prediksi yang akan dilakukan, yang akan diberikan oleh AI ini. Jadi semakin banyak data semakin bagus, semakin banyak sampel semakin bagus, maka akan meningkatkan akurasi dari prediction si artificial intelligence tersebut. Nah, ini ada data yang menarik dari Gartner. Tahu Gartner ya, sering melakukan survei, baik itu Gartner Magic Quadrant dan lain-lain. Nah, itu kita bisa lihat di sini ada data bahwa statistik dari Gartner tahun 2023, 40% dari tim I/O akan menggunakan AI augmented, jadi otomasi tambahan yang menggunakan teknologi artificial intelligence pada perusahaan mereka, sehingga menghasilkan produktivitas IT yang lebih tinggi. Jadi sekarang kita melihat bahwa AI itu sebenarnya sudah sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam bentuk misalnya teknologi konsumen. AI sendiri bisa memiliki peluang 65% lebih besar dalam 1 tahun ke depan untuk masuk ke dalam ranah manajemen proses IT yang Anda miliki, dan 40% ke arah produktivitas IT Anda. Jadi kita melihat semakin ke sini peran AI, peran komputer, peran kecerdasan buatan akan semakin besar dalam kegiatan atau dalam produktivitas, terutama dalam lingkup information technology atau TI. Sehingga dalam hal ini produktivitas dan juga AI akan berjalan beriringan, akan berjalan berdampingan seiring dengan bertambahnya atau banyaknya proses yang akan masuk ke lingkup produktivitas IT Anda, dan AI akan membantu Anda untuk memperbaikinya. Nah, bagaimana peran AI itu kita akan lihat di berikutnya. Jadi dunia IT perlahan-lahan telah bergerak dari proses menuju dari otomatisasi proses menuju otomatisasi keputusan dengan bantuan AI. Jadi kalau kita lihat flashback beberapa tahun ke belakang, 4-5 tahun ke belakang, itu adalah zaman di mana hampir semua proses dilakukan otomatisasi. Di mana semua proses Anda diatur secara otomatis. Tapi sekarang adalah waktu di mana bukan prosesnya, tapi decision-nya, keputusannya yang akan diambil pada akhir dari proses yang sudah terjadi. Nah, itu akan dibuat otomatis oleh si AI ini. Nah, sebenarnya otomatisasi dari keputusan atau decision ini bisa dibilang ada good and bad-nya, ada baik dan buruknya. Nah, jadi sekarang katakan aja bahwa keputusan Anda, apa yang Anda putuskan ini akan diotomatisasi dan akan diambil alih oleh AI sebagai pengganti dari manusia. Dan juga AI nanti akan menambahkan keputusan sebelumnya berdasarkan event-event sebelumnya yang sebelumnya dilakukan oleh manusia, dan nanti akan di take over oleh AI. Pada kasus ini sebenarnya kunci dari performasi artificial intelligence ini adalah explanation, adalah penjelasan Anda yang akan menjadi kunci dari kunci dari perilaku si artificial intelligence atau si AI itu sendiri. Mari kita lihat seperti apa. Jadi sekarang ini ada kasus.
Jadi kita ambil sebuah kasus di sini. Kasusnya adalah ada semacam apa istilahnya, opos itu, jadi ada persaingan antara entire tim atau seluruh tim yang bertindak untuk suatu keputusan akan melawan satu orang yang akan melakukan satu keputusan itu sendiri. Jadi antara keputusan antara keterlibatan orang banyak dalam satu keputusan dan melawan keterlibatan satu orang untuk satu keputusan. Nah, katakanlah misal ada mesin AI yang merekomendasikan buku, misalnya mesin e-commerce yang dia punya AI yang merekomendasikan buku, dan menurut Anda rekomendasinya itu nggak sesuai karena kayaknya saya jarang deh searching buku-buku seperti ini, dan sebenarnya itu adalah hak Anda, apakah Anda mau menerima rekomendasi tersebut dari si AI itu atau enggak. Itu nggak masalah buat Anda, dan Anda akan tetap terus menggunakan aplikasi itu, dan itu hanya Anda sendiri yang melakukan. Decision masih ada di tangan Anda. Jadi Anda masih mau, ibaratnya saya dikasih saran, mau atau tidak, itu masih kita pegang decisionnya. Nah, lalu ada kasus juga, ada rekomendasi untuk Anda, untuk kita, misalnya untuk saya, ada rekomendasi teman yang tadi saya bilang di jejaring sosial, misal Facebook, Twitter, atau Instagram, atau yang lain. Dan itu adalah kita sendiri yang nanti akan memutuskan apakah saya mau add atau tidak sebagai teman, apakah saya mau follow atau tidak, itu masih terserah kita. Tapi di dalam cara kerja dunia IT, workflow seperti itu nggak bisa dilakukan, atau itu dia akan terjadi di dunia IT. Kenapa? Di dunia IT kita nggak bisa mengambil keputusan sendiri. Kita ada tim, kita ada orang-orang yang bergerak di berbagai bidang. Jadi selalu akan ada satu tim yang harus discuss dulu untuk mengambil keputusan yang sedang diotomatisasi ataupun keputusan apapun. Jadi misal saya mau atau kita ada rekomendasi untuk melakukan upgrade, kita nggak bisa langsung bilang ya udah upgrade aja. Padahal mungkin di belakang ada concern, waktu kita mau upgrade kita harus shutdown dulu. Kalau ada shutdown akan efeknya kemana, impactnya kemana. Nah, ini harus diputuskan secara bersama. Jadi kita tidak bisa mengambil keputusan secara sepihak berkaitan dengan lingkup kerja IT. Mari kita kembali ke kasus yang sama, di mana AI akan memprediksi, adanya downtime yang akan mungkin melibatkan 2, 3, 4 tim yang lain ketika sesuatu itu atau downtime itu terjadi di tengah malam. Itu bahkan sebenarnya menjadi lebih sulit kalau kita nggak ada bantuan AI. Sekarang, ketika AI mengambil keputusan, sebenarnya dia harus secara kita bilang substansial memvalidasi. Jadi AI itu harus memvalidasi dulu kenapa dia harus mengambil keputusan ini. Itu hal yang sangat penting tentunya, karena supaya AI itu bisa mendapatkan apa, kalau di sini kita bilang sih trust. Jadi dia bisa mendapatkan allowance atau dia bisa di-approve oleh sistem untuk melakukan task tersebut. Ya, di manage engine sendiri juga kita sering lihat banyak pengguna yang request untuk fitur AI itu diberikan, atau di fitur AI yang digunakan itu dimunculkan juga penjelasannya. Jadi dia nggak cuma memberikan suggestion, tapi penjelasannya kenapa. Misalnya ada suggestion kita harus melakukan hal atau melakukan task A. Kenapa itu harus dilakukan? Dia ada semacam root cause atau
reason kenapa tas itu harus dilakukan. Jika tidak ada reasonnya, biasanya orang akan mengabaikan karena ini paling cuma isu biasa, isu minor. Kalau nggak ada reasonnya, tapi kalau misal si AI memberikan rekomendasi dan juga ada reason di balik rekomendasi itu, biasanya itu akan membuat si user, si IT admin itu lebih trustable lah. Jadi oke, ini kayaknya memang harus dilakukan karena alasannya seperti ini. Jadi bisa lebih memahami kondisi dari perangkatnya juga, kurang lebih seperti itu. Demikian juga AI yang saat ini juga dituntut untuk bisa mengeluarkan alasan atau root cause atau kita bilang reason untuk setiap action yang dia lakukan. Oke, berikutnya kita akan bicara mesin reasoning dan juga mesin intelligence. Nah, jadi mesin kecerdasan itu sebenarnya atau mesin intelligence itu sebenarnya sudah umum dan itu udah kita pakai di mana-mana. Itu biasanya sudah satu paket dengan pengaturan di mana Anda konfigurasi sesuatu, misalnya kita konfigurasi threshold, kita konfigurasi alarm secara periodik, itu merupakan mesin intelligence. Jadi mesin akan membaca data, lalu akan melakukan komparasi, lalu akan mengeluarkan alert dengan reason seperti apa. Nah, itulah yang biasa kita sebut dengan mesin intelligence atau kecerdasan mesin. Ada banyak aspek di mana Anda dapat secara statistik mengkonfigurasi mesin kecerdasan. Dan Anda hanya sebenarnya perlu melakukan beberapa konfigurasi, tetapi saat ini eranya sudah berubah. Jadi kita akan beralih dari kita yang harus selalu memasukkan konfigurasi setiap dia ada perubahan, menjadi mesin ini harus bisa mempelajari sendiri, lalu dia kayak semacam adjustable sendiri. Jadi dia harus bisa ibaratnya mengkonfigur ulang settingannya menyesuaikan dengan kondisi perangkat yang dimonitor sekarang, kurang lebih seperti itu. Jadi supaya AI juga nanti bisa mengambil keputusan yang benar, karena standarnya juga sudah berubah, sudah mengikuti kondisi yang relevan saat ini. Karena kalau tidak ada alasan yang tepat dan juga mungkin relevansinya tidak benar, sama saja dengan manusia, ujung-ujungnya nanti juga tingkat kepercayaan kita terhadap rekomendasi AI ini akan berkurang. Jadi semua produk manage engine itu dilengkapi dengan fitur AI yang itu fitur yang built-in dengan penjelasan atau reason. Kita tim dari manage engine sendiri sudah melakukan riset dan melihat adanya penggunaan yang naik secara drastis ketika keputusan AI ini didukung oleh penjelasan. Jadi yang dulunya cuma AI ngasih saran saja tanpa ada penjelasan atau explanation atau reason, sekarang dengan adanya AI bisa mengeluarkan reason, itu penggunaan teknologi AI ini semakin meningkat untuk kasus atau untuk case penelitian yang dilakukan oleh tim manage engine ini. Sekarang kita bahas sedikit lebih dalam. Untuk mengambil kasus, kita contoh ambil kasus yang khas pada infrastruktur IT. Apapun infrastruktur IT, apapun infrastruktur TI yang ada di dalam perusahaan, pasti dia akan memiliki 3 komponen ini. Yang pertama adalah komponen security atau komponen keamanan. Yang kedua, dia memiliki komponen monitoring. Yang ketiga, dia memiliki komponen service delivery atau pengiriman layanan. Nah, di sini dari 3 komponen itu sebenarnya ada tantangan yang unik di dalam kita mengelola IT
infrastruktur kita. Yang pertama, biasanya kita ada perbedaan, misalnya ada perbedaan teknologi antara teknologi yang dipakai konsumen sama teknologi yang dipakai oleh perusahaan enterprise, teknologi yang dipakai oleh usaha kecil menengah, UMKM, dan kita lihat bagaimana pengelolaan manajemen IT itu unik, depends on the scale atau skala dari kita bilang perusahaan atau badan usaha yang menggunakannya. Nah, secara umum sistem manajemen IT ini yang pertama biasanya dia memiliki retention period yang rendah atau kita bilang singkat. Yang berarti jumlah datanya, kalau retentionnya itu singkat, berarti jumlah data yang bisa dikolek, jumlah data yang bisa diambil sampelnya itu otomatis semakin sedikit. Untuk si mesin AI ini belajar untuk melakukan learning, kita sebut machine learning. Nah, sekarang contoh kita ambil kasus, kita punya sistem keuangan, dan sistem keuangan ini akan menyimpan semua transaksi keuangan ini dari pertama kali dia di-develop, dari pertama kali dia digunakan, dari pertama kali dia live, dia akan selalu menyimpan data transaksi keuangan karena itu penting. Tapi itu tidak terjadi untuk sistem manajemen log maupun dengan sistem monitoring. Yang rata-rata biasanya kita akan bisa melihat data secara benar-benar deep, data yang in-depth itu rata-rata retensinya hanya 1 bulan. Lebih dari itu biasanya dia akan ada semacam agregasi atau rata-rata, atau mungkin kalau log ada istilahnya kita archive atau kita save untuk mengurangi reducing the usage of this usage kita yang ada di server. Nah, yang berarti jumlah dengan adanya retensinya rendah, jumlah datanya pasti akan sangat sedikit dan juga akan kurang beragam karena sampelnya mungkin sedikit. Yang berarti sistem AI Anda itu nanti kurang bisa memahami cara kerja atau memahami pattern yang ada atau yang terjadi di infrastruktur IT yang ada di sebuah company. Itu merupakan tantangan yang tim kita berikan kepada AI. Bagaimana cara kita untuk mengatasi hal itu dengan data yang terbatas, bagaimana perangkat AI kita tetap bisa berjalan secara proper. Yang kedua, tantangan yang kedua adalah Anda memiliki sumber daya yang cukup rendah, pure computing resources. Jadi mungkin perangkat Anda juga terbatas, yang untuk IT pun terbatas, mungkin hanya beberapa server, hanya beberapa switch atau router. Nah, sehingga contohnya misal Anda punya satu server itu dipakai untuk monitoring dan juga untuk log processing contohnya. Dan satu server itu sudah ada monitoring, sudah ada log processing, mau ditambah lagi sama AI, yang otomatis itu akan jadi lebih berat kerja pada dari sistem dan juga pastinya akan nanti perangkat itu sendiri. Nah, bagaimana kita mengatasinya, kita akan lihat di slide berikutnya. Sebentar, saya mau tolong charger dulu. Oke ya, jadi selain resource yang terbatas,
tantangan dari IT management adalah high business implication, jadi impact bisnis yang cukup besar. Jadi bayangkan aja Anda punya site ada perangkat-perangkat server di site yang dia harus ada pemadaman sampai beberapa jam misalnya. Bagian dari stok Anda, stok gudang Anda. Nah, ini pasti akan memberikan dampak yang besar, dan ini menunjukkan bagaimana pentingnya manajemen IT atau pentingnya perangkat IT dalam sebuah company. Yang keempat, tantangan yang sering pasti kita jumpai adalah tight budget. Kita mau upgrade fasilitas IT kita mau upgrade performance IT kita supaya juga menghindari kejadian-kejadian misalnya server down atau website yang nggak bisa diakses. Tapi kadang-kadang anggarannya itu terbatas. Kadang anggarannya sudah mungkin lebih besar dialokasikan untuk kebutuhan lain. Nah, ini masalah yang pasti sering kita jumpai. Dan jadi dari sini sebenarnya padahal dengan kita melakukan upgrade fasilitas atau IT infrastruktur kita, sebenarnya secara langsung maupun tidak langsung itu akan meningkatkan produktivitas dari perusahaan kita sendiri. Namun terkadang ya memang budgetnya terbatas, jadi itulah tantangan kita bagaimana kita bisa mengatasi hal tersebut. Jadi bagaimana kita manage perangkat IT kita, infrastruktur kita dengan baik, tapi dengan budget yang mungkin bisa dikatakan terbatas. Oke, jadi bagaimana kita mengatasi semua tantangan ini dalam AI? Jadi ini ada spesifikasi AI untuk IT management. Jadi spesifikasi IT atau requirement IT untuk manajemen IT yang pertama adalah explanation ready, yang seperti saya jelaskan sebelumnya. Jadi AI ini harus memiliki kemampuan untuk memberikan explanation, harus memiliki kemampuan untuk memberikan reason kepada user, supaya si user juga bisa mengetahui apa yang terjadi, prediksinya AI seperti apa, kita lihat AI melihat dari kejadian dari masa lalu seperti apa, jadi kita bisa mendapatkan langkah preventif supaya kejadian yang sudah dialami di masa lalu tidak terjadi di masa sekarang. Yang kedua, low data tech. Jadi AI ini sekarang AI dituntut untuk mampu tetap bisa membaca, memberikan prediksi, memberikan perkiraan walaupun datanya terbatas. Jadi AI sekarang harus bisa memiliki kompetensi itu. Yang ketiga, AI dituntut untuk memiliki langkah atau action yang proaktif. Jadi si AI ini harus proaktif untuk memprediksikan kejadian-kejadian di masa depan dengan melihat pattern yang dia bisa lihat dari masa lalu. Yang keempat yang tidak kalah penting, si AI ini juga harus bisa memisahkan signal dari noise, atau kita bisa bilang kebisingan data. Jadi banyaknya data yang masuk, banyaknya log yang masuk, misalnya kita menggunakan log management, itu data yang masuk misalnya bisa 1000 berapa ribu log per second misalnya. Nah, AI dituntut untuk bisa memilah, untuk bisa mengidentifikasi mana signal yang kita bilang misalnya ini adalah ancaman atau mungkin ini adalah error, itu kita harus bisa, si AI ini harus bisa memilah-milah itu. Yang kelima, AI ini harus adaptif, harus bisa manageable dan tidak boleh kebal dari perubahan. Jadi AI itu pada prinsipnya harus selalu belajar, sama seperti manusia sebenarnya. Kita harus belajar supaya semakin sering dia mendapatkan data, semakin dia sering mendapatkan sampel, dia semakin banyak repository, dia semakin banyak resource, dia semakin banyak
data yang bisa dia olah supaya dia bisa lebih tepat lagi untuk memprediksi outage atau memprediksi kejadian yang akan terjadi di masa datang. Sama seperti halnya manusia yang semakin banyak belajar, kita semakin tahu, semakin mungkin misalnya kita sering mengalami kegagalan, kita sering mengalami kesalahan, dari situ kita belajar bagaimana kita bisa melakukan langkah preventif supaya kejadian yang pernah kita alami itu tidak terulang lagi di masa depan. Lalu berikutnya kita akan masuk ke dalam security komponen. Nah, jadi di security komponen atau keamanan itu kita ada 1, 2, 3, 4, ada 4 komponen. Yang pertama adalah komponen log management. Log management adalah komponen bisa dibilang komponen vital karena ini adalah dasar dari semua komponen yang ada di bawahnya. Jadi untuk manajemen sistem log biasanya aplikasi sudah built-in dengan alert-alert. Nah, log management ini bisa memiliki fungsi mengkolek semua data dari perangkat-perangkat yang Anda monitor, lalu dia memberikan analisa, memberikan reporting, dan juga memberikan alert. Nah, alert itu apa saja? Kita bisa lihat ada di bawahnya. Jadi alert itu bisa merupakan alert yang berkaitan dengan threat, atau mungkin user behavior yang suspicious atau mencurigakan. Kita masuk ke dalam poin kedua, insider threat analysis. Jadi insider threat. Jadi sebenarnya untuk threat atau ancaman itu tidak semata-mata, walaupun sebagian besar berasal dari luar, tapi tidak menutup kemungkinan threat itu atau ancaman bisa berasal dari dalam. Nah, kenapa security komponen untuk bagian insider threat ini penting? Jadi mesin AI ini menganalisa threat yang bisa berasal dari dalam, dan dari dalam itu contohnya adalah mungkin ada komputer yang connect ke jaringan kita yang ternyata di dalamnya ada firmware atau ada istilahnya ada worm atau ada spyware atau ada malware yang itu sebenarnya berasal dari aset atau mungkin komputer atau laptop atau mobile device yang diberikan oleh company. Karena apalagi saat ini kita sedang kondisi pandemi WFH, banyak perusahaan yang apa istilahnya memberikan perangkat-perangkat mobile supaya produktivitas mereka tetap berjalan walaupun mereka sedang tidak ada di kantor. Cuma terkadang setelah mereka kembali ke kantor, kita kan ibaratnya kalau sudah di luar kantor, security yang bisa menghalau berbagai attack adalah security dari si laptop itu sendiri. Dan kadang mungkin namanya sudah di luar kantor, biasanya ancaman akan lebih banyak karena di kantor kita sudah menerapkan berbagai banyak ibaratnya lapisan-lapisan keamanan mulai dari firewall, IPS, dan lain-lain. Nah, itu komponen yang kedua. Komponen yang ketiga adalah security komponen untuk user behavior analysis. User behavior analysis ini kita bisa lihat contoh, misal kita punya user yang dia biasanya login ke perangkat jam sekian atau jam sekian, ternyata dia loginnya berbeda. Nah, itu ternyata berbeda dari pola pola user A yang biasa dilakukan selama melakukan pekerjaan atau di workday atau di office. Lalu yang keempat ada alert fatigue management atau manajemen alert kelelahan kalau di bahasa Indonesia kan. Jadi security komponen yang keempat adalah itu.
Jadi bagaimana sistem ini bisa memilah-milah alert yang ada supaya alert yang muncul itu benar-benar alert yang real, benar-benar alert yang yang kritikal. Jadi si user atau si admin tidak kelelahan atau tidak kesusahan untuk mengidentifikasi alert yang ada dari si log management atau si security komponen ini. Mari kita lihat contohnya. Ini adalah contoh dari salah satu solusi kita, namanya Manage Engine User Behavior Analysis. Di sini bisa dilihat di screen-nya, ada satu alert mengenai unusual host startup. Nah, jadi kalau misal Anda coba, kita bisa lihat di dalam kotak biru yang sudah ditunjukkan, itu ada dua parameter. Yang pertama obtain, yang kedua expect. Nah, obtain dan expect, jadi ini ada case di mana seharusnya perangkat, atau kita bisnis punya entity perangkat 192.168.101 harusnya dia menyala pada jam 8 dan jam 9 pagi. Tetapi di sini obtain atau data yang didapatkan, ternyata perangkat ini menyala dari jam 6 sore sampai jam 7 malam. Jadi inilah salah satu fungsi dari AI. Jadi dia melihat pattern atau melihat pola dari perangkat yang melakukan startup. Jadi mulai dia harusnya jam 6 sampai jam 8 sampai jam 9 pagi. Tapi kenapa sekarang kok dia tiba-tiba malam nih nyala? Kenapa? Dia munculkan sebagai alert dengan severity seperti itu. Nah, ini salah satu contoh di mana AI menjadi proaktif. Dia memberikan alert bahwa ini ada suspicious behavior nih, kok aneh, perangkat ini nyala jam sekian, padahal harusnya normalnya di weekdays atau di selama hari kerja Senin sampai Jumat misalnya, dia harusnya nyala jam sekian sampai jam sekian. Lalu setelah kita menganalisa log, kita lanjut ke parameter kedua. Yang tadi kan sudah parameter security, parameter yang kedua ini parameter monitoring, yang ketiga nanti parameter untuk layanan atau service. Nah, pada monitoring komponen ini ada 4 elemen yang akan kita bahas. Jadi monitoring komponen itu pertama dia harus bisa memprediksi anomali. Sebenarnya gampang sih kita kalau bilang, oh ya kita memprediksi anomali, kita melihat monitoring yang aneh gitu. Tapi sebenarnya untuk si sistem ini bisa mengatakan ini ada anomali, itu ada banyak sekali parameter, banyak sekali aspek-aspek yang harus sistem cek, dan dia akan mengkombinasikan semuanya itu lalu memberikan semacam resolution bahwa oke, ini ada anomali pada sistem. Mungkin misal di anomali ini kadang ada unsur musiman, kadang ada unsur peningkatan atau penurunan. Misal kalau kita sebuah company yang memproduksi sebuah brand, misalnya HP, nah, kita ambil contoh mungkin Samsung atau Xiaomi, yang kita akan melakukan press release smartphone keluaran terbaru. Nah, ternyata pada waktu kita launching itu booming, launchingnya hype sekali, sensasional. Apa hasilnya? Hasilnya adalah sebenarnya itu adalah kebaikan bagi perusahaan, karena semakin banyak orang yang interest dengan produk yang kita produksi. Bagaimana dengan tim IT nih? Kita akan lihat sebenarnya semakin banyak atau semakin booming, misalnya kita punya produk, kita semakin booming, otomatis akan semakin banyak
calon pembeli atau mungkin masyarakat atau netizen, yang kita bisa bilang netizen, itu akan semakin banyak mengakses website kita untuk mencari tahu apa sih spek HP yang terbaru yang dikeluarkan sama brand ini, akan semakin banyak akses. Apa akibatnya dari semakin banyak akses? Load pada bandwidth, load pada jaringan akan semakin meningkat. Apa yang terjadi ketika load jaringan semakin meningkat? Ada beberapa kemungkinan. Bisa jadi webnya tidak bisa diakses, bisa jadi mungkin ada request atau mungkin kita punya web itu bisa open pre-order, ternyata pre-order yang masuk itu bisa terjadi. Nah, kenapa kita harus bisa memprediksi anomali? Jadi poin 1, 2, dan 3 ini sebenarnya berkaitan. Yang pertama kita predik anomali, kita mendeteksi anomali, lalu kita kombinasikan anomalinya antara anomali satu dengan anomali lain. Misalnya kita coba ambil contoh, kita monitoring server, ada 3 parameter yang kita monitor, CPU, memori, disk. Kalau CPU lebih dari 90% keluar alert, itu fix anomali. RAM misalnya atau memori lebih dari 90% penggunaan, fix anomali. Disk juga sama, kalau free space-nya kurang dari 20% itu merupakan anomali. Nah, sekarang ada kasus di mana CPU Anda mungkin cuma 70%, RAM Anda cuma 70%, lalu disk Anda tiba-tiba menjadi 20%. Nah, sebenarnya pada tingkat individu ini bukan anomali sih, karena CPU memorinya masih aman, RAM-nya juga masih 20%, disk free space-nya masih sekitar 20%, masih aman. Nah, cuma ini bisa menjadi kombinasi yang bisa terjadi pada sistem. Jadi sistem AI itu juga harus bisa memprediksi kombinasi yang bisa menyebabkan anomali. Nah, kombinasi ini sekarang di monitoring tadi antara CPU, memori, disk, katakanlah Anda hanya ada masalah dengan CPU dan RAM Anda, ruang disk kosong juga free disk space-nya masih aman, sehingga AI-nya harus bisa menjelaskan bahwa itu adalah kombinasi dari 2 faktor, itu CPU dan RAM yang menyebabkan anomali. Dan sistem AI tersebut juga harus bisa memprediksi kalau misalnya CPU dan memorinya nanti tinggi, kejadiannya akan seperti apa. Kalau CPU, memori, disk tinggi, kejadiannya seperti apa. Misal kalau CPU, memori, disk, atau katakanlah CPU dan memori tinggi, biasanya yang terjadi adalah apa? Aplikasinya nge-restart, misal seperti itu. Apa yang terjadi kalau memori dan disknya, memori tinggi dan disknya penuh? Aplikasi akan stop karena mungkin dia tidak bisa menjalankan aplikasinya karena ruang pada disknya sudah habis, apalagi ditambah dengan RAM-nya yang sudah tinggi. Jadi sekarang contoh kegagalannya sudah terjadi, ini kita masuk ke case nomor 4 atau elemen nomor 4. Katakanlah ternyata kita udah terjadi insiden, kita udah terjadi kegagalan sistem, aplikasi kita mati, yang tiba-tiba mati misalnya. Nah, AI harus bisa explain root cause dari kejadian tersebut. Kenapa aplikasi ini bisa mati? Dikarenakan free disk space-nya habis, RAM-nya penuh, nggak ada free space lagi buat si aplikasi untuk menjalankan aplikasinya. Nah, seperti itu adalah komponen-komponen monitoring yang biasa digunakan untuk kita menggunakan bantuan dari AI. Jadi kita harus bisa memprediksi semuanya ini, predik anomali, lalu memprediksi anomali yang kombinasi anomali, memprediksi outage-nya, atau ibaratnya kalau hal ini terjadi, kalau monitoring ini melampaui batas, apa yang akan terjadi. Lalu kalau misalnya ternyata sudah kejadian, dia harus bisa
mengeluarkan root cause-nya kenapa kejadian ini bisa atau outage ini bisa terjadi. Ini contoh tampilan dari salah satu produk kita yang namanya site, kalau saya ngomong bahasa Indonesia, site 24x7. Jadi aplikasi ini berbasis cloud. Di sini kita dapat melihat di situ ada di bagian kotak itu ada anomali. Jadi di sini ada pada bagian anomali history, ada dua kategori di sini. Ada confirm anomali dan juga ada likely anomali. Nah, biasanya di sini kita coba periksa anomalinya adalah page load time search to 32.000 milisecond atau meningkat menjadi 32 milisecond. Ini sudah terjadi sampai 1,3 kali page load, ibaratnya meningkat 1,3 kali dari page load rata-ratanya. Nah, page load rata-ratanya berapa? Page load rata-ratanya adalah baseline value-nya di sini 25.000 sekian milisecond. Lalu di sini ada keterangan this also calculated for same period between 1 PM dan 2 PM. Dan event ini atau response time ini, page load time ini terjadi secara dikalkulasi secara terus-menerus, ternyata seperti itu dari jam 1 sampai jam 2 selama over the past 4 weeks, selama 4 minggu terakhir. Dan akhirnya dia mendapatkan sampel di sini AI-nya, dia ngambil sampel sampai 4 minggu. Contoh ya, di sini ambil sampel sampai 4 minggu, dia mendeteksi pola baseline-nya, rata-ratanya biasanya jam sekian sampai jam sekian adalah sekitar 25.000 milisecond. Dia ngambil sampel, ternyata pada hari ini misalnya itu mencapai 32.000 milisecond untuk page load time-nya, which is itu sudah termasuk anomali. Karena apa? Karena si AI udah punya data, normalnya segini kok, dalam 4 minggu itu hampir mungkin bisa dikatakan hampir nggak ada yang mencapai page load setinggi itu. Dan ini ada confirm. Di bawahnya kita juga bisa lihat ada yang likely atau likely anomali. Jadi ibaratnya ini bisa kayak dia tuh si AI-nya masih agak sedikit belum pasti, masih likely jadi belum pasti. Ini bisa jadi anomali, bisa tidak. Nah, karena apa? Mungkin masih membutuhkan banyak sampel lagi supaya dia bisa mengenali dan mengkonfirm bahwa ini adalah benar anomali. Jadi mesin si AI ini akan terus belajar, melihat baseline-nya dia seberapa, normalnya dia seberapa, lalu akhirnya begitu menemukan monitoring yang di luar batas, dia bisa mengambil keputusan bahwa oke, ini adalah anomali, ini adalah perilaku yang nggak normal, seperti itu. Jadi kalau bicara sekitar 75–80%, hingga kita bisa mendapatkan alat yang cukup presisi, cukup akurat untuk monitoring, misalnya di site 24x7 ini. Jadi di site 24x7 ini kita sudah memiliki anomali dashboard, dan itu bisa untuk nggak hanya monitoring server, kita juga bisa monitoring web, kita bisa monitoring perangkat network kita, tergantung parameter-parameter apa yang kita mau monitor. Misalnya dari response time, atau kalau web kita page load time, lalu server CPU, memory, disk, atau mungkin traffic, kita bisa monitoring dari sini. Nah, ini salah satu fitur pengembangan baru yang ada di site 24x7. Sebenarnya untuk percakapan, di sini kita bisa lihat itu ada tab tulisannya conversation. Untuk percakapan, sebenarnya percakapan kita dengan AI itu sudah kita sering temui dalam kehidupan sehari-hari, pada ponsel Anda maupun speaker. Contoh kalau di ponsel ada Google Assistant, Anda tinggal bilang, hey Google, saya mau kemari, saya mau ke sana, berapa jaraknya? Google akan mencarikan informasinya, trafficnya, dan lain.
hey Google, mainkan musik dari sini. Itu adalah conversation kita dengan AI sebenarnya. Itu adalah conversation kita dengan sosial, istilahnya adalah conversational interface. Dalam speaker juga sama, speaker saat ini sudah canggih-canggih, contohnya sudah ada speaker keluaran Google misalnya, kayak Google Nest, atau mungkin speaker-speaker yang lain, mungkin keluaran Amazon, dan lain-lain. Itu semuanya sudah bundling dengan AI. Dia bisa mengenali voice command, dia bisa berinteraksi, dia bisa berconversion atau bercakap-cakap dengan kita. Nah, ini adalah salah satu pengembangan dari Site 24x7 yang bekerja sama dengan Microsoft Teams. Jadi, contoh kita bisa lihat di sini ada chat di mana si admin dia menanyakan apakah ada monitor yang down, atau di sini kita bahasa Inggrisnya is there any down monitor. Lalu si Site 24x7 itu akan mereply-nya berdasarkan data yang sudah dia punya dari hasil monitoringnya. Jadi kita tidak perlu istilahnya, kalau kita mau summary, kita tidak perlu melihat satu-satu, kita sudah ada summary-nya, kita tinggal tanya any down monitor, lalu dia akan memberikan listnya. Dan listnya itu terdiri dari beberapa nama dan juga istilahnya kategori-kategori. Ini salah satu pengembangan dari Manage Engine yang bekerja sama dengan Microsoft Teams. Jadi ini contoh berikutnya, kita juga bisa meminta informasi untuk root cause analysis. Jadi misalnya kita punya perangkat namanya di sini print server kita bermasalah nih. Masalahnya kenapa? Kita cukup chat dari sini, get RCA of print server, RCA root cause analysis. Lalu Site 24x7 ini nanti secara otomatis akan memberikan tampilan alert summary-nya atau root cause analysis-nya. Kenapa si printer ini bermasalah? Misalnya bermasalah karena current statusnya unavailable. Kenapa unavailable? Karena karena di sini dia dideteksi tidak aktif. Kapan tidak aktifnya? Ada informasinya dari down start time-nya, tanggal 5 Mei 2019 sampai 8 Mei 2019. Sampai sekarang itu sudah dia sudah down sepanjang 3 hari 2 jam 4 menit. Nah, jadi ini adalah bagaimana semuanya itu terhubung sama AI, terhubung dengan AI, produktivitas kita meningkat. Di sini juga kita coba lihat di bagian bawah dari RCA ini ada opsi untuk raise a ticket in service desk. Jadi kita punya solusi helpdesk ticketing, itu namanya kita service desk. Service desk plus on demand adalah yang cloud based. Jadi dari si Site 24x7 ini juga bisa secara otomatis mengirimkan atau memberikan suggest untuk mengirimkan ini sebagai tiket ke service desk untuk kategori monitoring yang down, yaitu printer atau print server. Sebelumnya mungkin saya coba mengingatkan kembali, jangan lupa untuk mengisi polling yang ada sebagai bahan evaluasi kami untuk webinar-webinar berikutnya, apa yang harus kami improve, atau mungkin ada istilahnya concern-concern tertentu yang Anda ingin kita sampaikan berkaitan dengan IT Operation Management, berkaitan dengan IT Helpdesk, ticketing maupun desktop management dan lain-lain. Silahkan isi polling supaya kita bisa tahu juga apa yang materi-materi yang Anda butuhkan supaya kami bisa sampaikan dalam webinar seperti ini. Terima kasih semuanya. Ini lalu berikutnya, kalau tadi sudah nanya list monitor yang down, lalu nanya root cause analysisnya seperti apa. Yang ketiga, ini adalah contoh di mana kita melihat atau meminta informasi mengenai performance
performance dari satu monitor yang ada di 14x7. Di sini contohnya, how did Amazon test perform last week? Jadi dia ada monitor namanya Amazon test perform last week. Jadi dia mau lihat informasi performance dari monitor Amazon untuk last week atau seminggu yang lalu. Jadi dia akan memberikan performance statistiknya secara summary. Dia lihat respon time-nya, respon time-nya seperti apa, 95% atau 95% monitoringnya seperti apa, lalu ada maksimum minimumnya dan lain-lain. Ini sedikit berbeda daripada kita melakukan klik-klik pada monitor. Kita perlu lihat performance-nya, kita klik monitor, kita lihat performance apa. Nah, ini kita cukup dari chat, langsung bisa mendapatkan informasi apa yang kita butuhkan. Lalu untuk analisis produk berikutnya, contoh adalah untuk disk usage forecast. Jadi untuk istilahnya kita memprediksi penggunaan disk usage untuk waktu-waktu mendatang. Gambar ini adalah contoh di mana kasus produk ini, karena kita bisa monitoring disk, biasanya adalah dipakai untuk produk on-premise. Jadi kita di sini bisa memprediksi apakah ada lonjakan pada perform atau pada monitoring yang kita pakai atau enggak. Di sini ada dua disk yang dimonitor, atau partisi slash dan juga partisi dev/dev/sham. Di situ ada juga ada semacam bar warna merah dan warna ungu. Warna merah itu mengindikasikan individual threshold, warna ungu itu mengindikasikan predicted value after 7 days. Jadi kita bisa melihat kondisi saat ini ada 79%. Predicted value-nya itu setelah 7 hari dia akan mencapai kondisi di sini. Yang which is kalau kita mungkin coba prediksi kita 82 atau 83%. Jadi kita bisa tahu kapan disk ini kira-kira akan mencapai threshold yang sudah kita setting. Nah, threshold yang sudah kita setting ini biasanya untuk disk partition adalah kita nanti ujung-ujungnya untuk extend atau expand penambahan disk yang berkaitan dengan penyimpanan. Jadi si AI ini dia learning dari beberapa data yang dia collect beberapa minggu, beberapa bulan sebelumnya, pattern kenaikan dari penggunaan disk itu seperti apa. Dalam hari-hari biasa dia kenaikannya berapa persen, atau berapa MB atau berapa giga. Dalam weekend dia kenaikannya berapa giga. Kalau misal ada clean up, misalnya kita setting data yang bisa disimpan di disk itu cuma beberapa hari, dia akan mendeteksi penurunannya berapa. Itu nanti semuanya akan diprediksi dan dia akan memberikan value, oke, 7 hari ke depan kemungkinan Anda punya disk akan penggunaannya seperti ini. Lalu kita masuk ke bagian AI dalam hal service delivery component, atau dalam hal berkaitan dengan ini akan berkaitan dengan helpdesk. Kalau untuk tadi di bagian log atau di bagian security dan juga bagian monitoring, itu data yang diambil itu akan semuanya di-generate oleh mesin. Mesin yang melakukan monitoring, mesin yang mengkolek data, mesin yang menganalisa data, mesin yang mengeluarkan prediksi, dan mesin yang memberikan reason. Kenapa itu anomali, kenapa ini jadi alat, kenapa ini unusual behavior, kenapa ini merupakan suatu threat. Ini akan berbeda, ibaratnya kerjanya AI akan sedikit berbeda karena kalau kita berbicara dengan service delivery component, kebanyakan data itu akan di-generate oleh manusia. Karena ini berkaitan dengan service delivery dan juga helpdesk, lebih banyak data yang di-generate oleh manusia daripada komputer. Nah, kenapa seperti itu? Kita lihat dalam alur kita melakukan service, melakukan helpdesk misalnya, semua data, semua keluhan akan disampaikan langsung oleh human. Saya punya masalah sama laptop saya tidak bisa nge-print, saya tidak bisa connect wifi. Semua input akan dilakukan oleh manusia. Nah, bagaimana kerja dari AI? Kerja dari AI, contoh dalam hal ticketing atau dalam hal service delivery ini,
misal ada apa namanya pengolahan. Jadi AI ini dia akan mengolah bahasa atau bahasa manusia atau kata-kata menjadi bahasa yang bisa dimengerti oleh mesin. Jadi contoh kasus, saya membutuhkan laptop. Nah, dalam alur IT Service Management itu harus ada beberapa komponen, misalnya ini apakah termasuk dalam insiden, apakah termasuk dalam service katalog atau request management dan lain-lain. Nah, kuncinya AI adalah di sini. Misalnya dia mengeluarkan atau membuat email atau membuat tiket, saya butuh laptop. Nah, AI akan secara otomatis mengidentifikasi laptop ini tuh akan masuk ke kategori apa? Apakah kategori aset, ataukah kategori layanan, atau kategori yang lain. Nah, di sini kuncinya adalah natural language processing. Jadi bahasa natural, bahasa manusia kita bilang, itu adalah kuncinya. Jadi kalau kita request, contoh kasusnya kita request aset, kalau kita melakukan request aset melalui aplikasi form request atau platform request atau platform service yang sudah ada, misalnya helpdesk, itu pasti akan kita dituntut untuk memasukkan kategori, subkategori, itemnya apa, lalu apa keluhannya atau apa yang dibutuhkan, itu harus kita define. Berbeda kalau kita dengan mengirimkan dengan email. Kalau ada mengirimkan dengan email, kita harus memberikan semacam key. Kalau ada kata-kata apa gitu, misalnya kalau ada kata-kata komputer, laptop, PC, itu semuanya akan masuk ke kategori IT asset. Misalnya seperti itu. Nah, disitulah AI akan bekerja, AI akan mengolah dari natural language, lalu dia akan define ini akan masuk ke kategori apa, dengan layanan apa, lalu service level agreement-nya seperti apa. Lalu AI juga bisa bekerja, contoh tadi seorang mengatakan tolong beri saya laptop. Lalu permintaan tersebut nanti akan ditandai sebagai permintaan aset secara otomatis oleh si AI, karena kita udah define, kita udah kasih learning sama si AI-nya. Kalau ada request seperti ini, kalau ada kata-kata atau key seperti ini, dia akan masuk dalam kategori aset. Nah, aset itu juga nanti dia, begitu dia permintaan aset, kita memberikan aset, itu akan ada korelasi dengan aset monitoring dan stock assessment. Jadi begitu ada request aset, lalu kita berikan aset, otomatis aset kita akan berkurang yang ada di stok atau yang ada di store kita. Nah, nanti si AI itu juga akan bisa memberikan saran atau rekomendasi bahwa aset Anda sudah mulai terbatas loh, Anda harus melakukan pembelian baru. Kira-kira pembeliannya berapa lama nyampenya. Jadi dia harus bisa memprediksikan kapan Anda harus membeli aset baru belum Anda kehabisan stok untuk permintaan aset itu sendiri. Jadi service delivery component itu memang berbeda. Yang pertama dari sisi cara kerja berbeda, dia data yang lalu dia harus mengerti bahasa manusia juga. Kalau dia menemukan parameter apa, dia harus memasukkan ke dalam action apa. Yang keempat juga dia bisa memberikan saran untuk mengenai aset monitoring dan stock assessment. Jadi dia monitor asetnya berapa, asetnya tinggal berapa, lalu apabila dengan tren permintaan aset selama 1 bulan, dia ngasih saran, Anda harus membeli aset sekian banyak supaya persediaan Anda cukup untuk permintaan aset beberapa bulan ke depan. Seperti itu. Lalu di sini kita ada beberapa elemen.
berdasarkan polling yang sudah dilakukan sama tim Manage Engine, mengatakan bahwa AI harus bisa melakukan semua elemen ini. Jadi AI itu harus bisa melakukan beberapa kegiatan atau beberapa task. Jadi yang pertama, AI juga harus bisa mendeteksi log platform, lalu mendeteksi sudden spike atau peningkatan tiba-tiba pada web traffic atau launch promotion. Misal tadi kita ada case kalau kita mau ada launching produk baru, itu dia nanti kegiatannya seperti apa, lalu dengan pengalaman tahun kemarin, misalnya tahun kemarin atau beberapa bulan kemarin seperti apa. Lalu dari log itu dia mendeteksi, oh ada spike nih, nah nanti dibantu oleh monitoring system. Nah dari monitoring system ini mendeteksi dan akan mengeluarkan anomali report, misalnya, oh kalau misalnya web trafficnya meningkat berdasarkan pengalaman beberapa tahun sebelumnya, dia memprediksi outage-nya seperti apa berdasarkan parameter yang atau berdasarkan data-data sebelumnya. Jadi dia bisa predik nih, ini udah mau 100% loh, kalau 100% nanti dia harus melakukan penambahan resource misalnya. Jadi dia langsung memberikan saran untuk penambahan resource berdasarkan event atau kejadian yang telah terjadi sebelumnya. Nah, setelah dia memberikan solution untuk penambahan resource, atau suggestion itu akan dikirimkan ke service delivery. Yang ketiga, monitoring system push data to service delivery. Untuk apa? Untuk mengadakan atau mengalokasikan penambahan resource dan higher priority-nya akan lebih tinggi. Karena apa? Karena ini sudah pernah kejadian sebelumnya. Jadi dia si monitoring ini memberikan suggestion atau memberikan tiket atau raise tiket ke helpdesk misalnya untuk melakukan penambahan resource karena ini resource akan penuh misalnya, karena ini akan dilakukan oleh production. Nah, setelah tiket diterima oleh service delivery, lalu service delivery ini akan melanjutkan nih ke orang yang tepat, ke PIC-nya atau orang infranya untuk merekomendasikan penambahan server ke production. Untuk apa? Untuk mencegah down itu terjadi atau kegagalan sistem terjadi. Nah, lalu setelah server ditambahkan, dia akan melihat historicalnya dan juga pembeliannya, kira-kira kalau ini akan terjadi terus, kita punya stok server ini bisa cukup sampai berapa lama untuk mengakomodir penambahan traffic yang semakin besar ini. Nah, kalau kita lihat seperti ini, jadi semuanya tuh kayak mengalir gitu. Jadi dari pertama lognya collect data, lalu melihat oh ada lonjakan nih di traffic, diikuti sama monitoring yang memberikan prediksi. Ini kalau naik terus dalam waktu beberapa jam atau lama-kelamaan ini akan jadi seperti ini dan hasilnya akan seperti ini, akan terjadi downtime misalnya. Lalu sebelum itu terjadi, dia akan mengirimkan tiket ke service desk misalnya atau ke helpdesk untuk tolong dong dilakukan penambahan server karena ini terjadi lonjakan atau terjadi anomali berkaitan dengan event yang sedang atau promosi yang sedang terjadi. Lalu setelah tiket masuk, di-assign ke orang yang right person, PIC, lalu dilakukan penambahan server. Setelah dilakukan penambahan server, otomatis akan ada pengurangan pada store atau pada stok kita, persediaan kita. Lalu sistem juga akan memprediksi dengan kondisi persediaan yang ada, ini akan bisa mengakomodir sampai berapa hari ke depan atau berapa bulan ke depan. Lalu bicara AI di Manage Engine, sebenarnya untuk Manage Engine itu sudah terus-menerus mengembangkan AI ini untuk beberapa suite produk mereka. Nah, itu
AI yang digunakan sekarang sudah mulai mengarah ke AI explanation ready. Jadi AI-nya sudah mengakomodir explanation atau reason mengenai setiap isu atau setiap anomali yang terjadi. Engineer Managed Engine juga sudah bekerja untuk full stack AI dari pertama dari pengolahan bahasa NLP, Natural Language Programming menjadi Computer Vision, lalu kita juga available untuk produk-produk yang menggunakan AI ini, kita available untuk instalasi on-premise dan juga instalasi by cloud. Managed Engine juga menyediakan homegrown dan open source algoritma, jadi algoritma yang di-develop sendiri dan juga algoritma yang open source yang kita bisa tune. Contohnya untuk aplikasi-aplikasi kita yang bisa diinstal on-premise untuk monitoring atau mengakomodir aplikasi atau perangkat kita yang ada di cloud. Jadi low data environment juga, kita mengolah data-data yang kecil, kita juga bisa. Untuk yang program atau aplikasi kita yang berbasis cloud saat ini itu sudah mengakomodir sampai 1 juta request per hour. Itu untuk monitoring juga untuk 24x7 network monitoring itu udah 1 sampai 1 juta request per hour. Lalu professional tool around AI system juga Managed Engine juga mengembangkan professional tool atau perangkat-perangkat lain untuk mendukung sistem AI ini supaya si AI ini juga bisa bekerja secara konstan, secara khusus untuk pengembangan AI ini. Managed Engine punya lebih dari sekitar 100 member tim yang mempunyai spesialisasi di bagian anomaly detection, ada tim khusus untuk computer vision, ada tim khusus untuk natural language processing, dan ada tim yang khusus untuk AI teknik-teknik atau teknologi AI yang lain. Jadi kalau bisa kita simpulkan, Managed Engine ini selalu mengikuti tren teknologi yang ada. Semakin kesini semakin banyak produk-produk yang di-built-in dengan teknologi AI atau machine learning, baik itu untuk forecasting, baik itu untuk threat detection, untuk anomaly behavior detection, itu semuanya sudah mulai di-develop dari beberapa tahun lalu, dan semakin ke depan akan semakin banyak produk kita yang support untuk AI atau teknologi AI yang semakin relevan dengan kondisi yang terjadi saat ini. Kalau misal ada pertanyaan seputar produk-produk dari Managed Engine, Bapak Ibu Saudara sekalian bisa langsung menghubungi kami di alamat atau di email sales@prodata.co.id. Oke, demikian penjelasan atau webinar yang bisa saya sampaikan mengenai bagaimana kita membuat suatu sistem monitoring dengan bantuan artificial intelligence untuk meningkatkan produktivitas kita dalam melakukan manajerial infrastruktur dari IT. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan kembali oleh Pak Roni. Baik, maaf karena COVID jadi kebiasaan pakai masker. Baik, terima kasih Bro Claudi atas pemaparannya mengenai perspektif dari Managed Engine mengenai AI atau Artificial Intelligence dan bagaimana Managed Engine, perkembangan Managed Engine atau bagaimana Managed Engine mengaplikasikan AI tersebut di dalam modul-modul yang ada di Managed Engine. Ada beberapa modul yang saat ini sudah mensupport
AI sendiri, seperti machine learning dan lain-lain. Nanti untuk penjelasan lebih lanjut dan lebih detailnya, silakan Bapak Ibu sekalian bisa telepon ke nomor yang ada di layar Bapak Ibu sekalian atau ke email atau ke sales@prodata.co.id. Nanti kami akan segera merespons segala pertanyaan yang Bapak Ibu ajukan. Jangan lupa kami mohon sekali lagi untuk mengisi poll yang ada di layar Bapak Ibu sekalian. Kenapa poll ini sangat penting kami ingatkan berkali-kali, karena ini sebagai bahan evaluasi kami terhadap webinar yang sudah kami jalankan, agar di webinar-webinar selanjutnya kami bisa berbuat lebih baik lagi. Terima kasih atas waktu dan perhatian yang sudah Bapak Ibu berikan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Kami dengan segenap yang paling dalam kami ucapkan mohon maaf. Sampai jumpa di event webinar selanjutnya. Stay tune dengan dari email broadcast dari Prodata. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore dan selamat beraktivitas dan stay healthy Bapak Ibu sekalian. Terima kasih.